Sahabat baca berita. Akhir-akhir ini Partai Demokrat mulai aktif mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Dan baru-baru ini Deputi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap menyoroti utang pemerintah di era Presiden Jokowi yang terus mengalami kenaikan. Dia menyinggung janji Presiden Jokowi yang akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikan Yan Harahap dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023. Janjinya si ekonomi yang meroket. Ternyata utang yang makin meroket, ujar Yan Harahap dikutip Newsworthy. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per tanggal 30 Desember tahun 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun. Jumlah itu naik Rp179,74 triliun jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.554,25 triliun. Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto naik dari bulan sebelumnya 38,65% menjadi 39,57% per tanggal 30 Desember tahun 2022. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, jumlah itu turun dari posisi 40,74%. Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar. Tulis buku APBN kita, dikutip Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023. Secara umum pemerintah menyatakan posisi utang Indonesia hingga akhir 2022 tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara SBN dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,53%, sisanya pinjaman 11,47%. Sementara itu anggota DPR RI Komisi 7 DPR RI fraksi Demokrat Sartono Hutomo mengaku heran dengan klaim Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pendapatan negara tumbuh 30,5% mencapai Rp2.626,4 triliun di tahun 2022. Pasalnya, kata Sartono, mengacu Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September tahun 2022 sebesar 9,57%. Sartono menegaskan, angka itu setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang. Pendapatan negara tahun 2022 meningkat 30,5% mencapai Rp2.626,4 triliun. Tapi jumlah masyarakat miskin malah meningkat 200.000 orang dalam 6 bulan terakhir, beber Sartono, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Sartono pun menekankan, bahwa naiknya kemiskinan Indonesia pada September tahun 2022 sebesar 9,57% yang mengacu BPS telah menunjukkan kondisi perekonomian RI belum sepenuhnya pulih. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih dari efek krisis dan pandemi. Sebelum pandemi, angka kemiskinan berkisar 24,79 juta orang. Saat ini masih terdapat tambahan 1,57 juta orang yang menjadi miskin dalam 2 tahun terakhir, kata Sartono. Sartono berharap, agar pemerintah hendaknya dapat menggunakan anggaran dengan bijak dan tepat sasaran untuk dapat mengangkat derajat hidup masyarakat kelas bawah. Terlebih lagi penerimaan negara berada di atas target yang ditetapkan, jelas Sartono. Sartono meminta, agar pemerintah sedianya dapat pro-rakyat dibandingkan dengan program mercusuar yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami badai krisis yang berat. Pemerintah hendaknya mempersiapkan jaring pengaman sosial dengan baik untuk mengantisipasi situasi yang dapat dengan cepat berubah, pungkas Kepala Departemen Perekonomian Partai Demokrat ini. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa belanja negara pada APBN 2022 tumbuh 10,9% mencapai Rp3.090,7 triliun.
Adapun pendapatan negara tumbuh 30,5% mencapai Rp2.626,4 triliun. Defisit kita juga jauh lebih kecil, dari yang tadinya harusnya 4,5% menjadi hanya 2,38% atau turun Rp310 triliun, paparnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Dengan adanya pemulihan ekonomi, penerimaan perpajakan juga membaik di tahun 2022. Pajak badan atau korporasi tumbuh 71,7%. Hal ini menggambarkan dunia usaha sektor korporasi relatif sudah pulih sejak terhantam pandemi COVID-19, di mana pajaknya sempat merosot 37,9%. Wassalam, jangan lupa tersenyum.